Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bersinarku Channel. Hantu pemanggil nama. Di desa pinggir kali, ada cerita turun-temurun tentang makhluk halus yang dikenal sebagai hantu pemanggil nama. Makhluk ini konon hanya muncul di tengah malam, memanggil nama orang dengan suara lembut yang mirip suara anggota keluarga atau teman dekat mereka. Namun ada satu aturan. Jika seseorang menjawab panggilannya, mereka akan mengalami kejadian mengerikan atau bahkan hilang tanpa jejak. Nadia, seorang gadis remaja yang baru pindah ke desa itu bersama keluarganya, mendengar cerita ini dari teman-teman barunya. Awalnya ia menganggapnya sebagai cerita rakyat biasa, sekedar dongeng untuk menakut-nakuti anak-anak. Namun segalanya berubah saat ia mengalaminya sendiri. Suatu malam, saat jam menunjukkan pukul 2 dini hari, Nadia terbangun karena mendengar suara ketukan pelan di jendela kamarnya. Suara itu diiringi dengan bisikan pelan. Nadia, Nadia. Suaranya mirip suara ibunya. Dengan rasa bingung, Nadia melihat ke arah jendela, namun hanya kegelapan pekat yang terlihat di luar. Jantungnya berdetak kencang, tapi ia tetap diam, mengingat cerita yang pernah ia dengar. Suara itu semakin sering terdengar, semakin mendesak, seolah-olah mencoba memancing Nadia untuk menjawab. Nadia, buka jendelanya, Nak. Bisikan itu kini berubah menjadi nada yang lebih memohon, tetapi dengan nada yang aneh, seperti ada dua suara tumpang tindih. Meski takut, Nadia tetap tidak menjawab. Ia menutup selimutnya, berusaha keras untuk tidak memedulikan suara itu. Namun rasa dingin tiba-tiba memenuhi kamarnya. Nadia merasa ada sesuatu yang bergerak di sudut ruangan. Meskipun ia yakin tidak ada orang lain di sana. Ia mencuri pandang dari balik selimut dan melihat bayangan samar seorang wanita berdiri di pojok kamarnya. Wajahnya kabur, tapi matanya yang hintap pekat menatap langsung ke arah Nadia. Nadia, suara itu kembali terdengar, kini berasal dari kamar dalam. Nadia menahan napas, berharap itu hanya mimpi buruk. Tapi saat ia memalingkan wajah ke sisi tempat tidur, bayangan wanita itu sudah berada di dekatnya. Wajahnya begitu dekat, hingga Nadia bisa merasakan napas dinginnya. Kenapa tidak menjawabku? Suara wanita itu berubah menjadi serak dan penuh amarah. Nadia menutup matanya, berdoa agar semua ini segera berakhir. Ketika ia membuka mata lagi, sosok itu menghilang, meninggalkan jejak tangan berdarah di dinding dekat jendela. Esok harinya, Nadia menceritakan apa yang terjadi pada ibunya. Ibunya terkejut dan berkata, "Itu peringatan. Jika kau menjawab, mungkin kau tidak akan ada di sini sekarang." Warga desa pun memperingatkan Nadia untuk selalu menghindari menjawab suara apapun yang memanggil namanya di malam hari. Tidak peduli seberapa akrab suara itu. Namun sejak malam itu, Nadia merasa tidak pernah benar-benar sendiri. Setiap tengah malam, ia selalu mendengar suara itu, memanggil namanya dengan cara yang semakin menyeramkan. Hingga suatu malam, Nadia tidak bisa menahan rasa takut dan frustasinya lagi. Ketika suara itu memanggil namanya untuk kesekian kalinya,
Ia berteriak, "Apa maumu?" Saat itu juga lampu di kamarnya padam. Suara tawa menyeramkan memenuhi udara, dan pintu kamarnya terbanting tertutup. Keesokan harinya, Nadia tidak ditemukan di rumahnya. Di dalam kamar, hanya ada sebuah tulisan di dinding dengan darah. Kau sudah menjawab. Sejak kejadian itu, orang-orang di desa semakin takut dan tidak pernah berani melanggar pamali yang satu ini. Jangan pernah menjawab saat namamu dipanggil di tengah malam. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.